Amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Oke, puji nama Tuhan ya. Saya percaya pagi-pagi seperti ini kita semua masih punya energi yang prima di hadapan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian mau mendengarkan firman dengan antusias? Dengan sungguh-sungguh, amin. Oke, katakan sama saya, Tuhan Yesus, saya mau dengar firman dengan sungguh-sungguh. Amin. Oke, yuk silakan ditampilkan multimedia. Kita akan sama-sama belajar tentang doa Bapa kami. Yuk kita buka sama-sama di Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, yuk kita akan baca sama-sama ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Semuanya sudah baca ini? Sudah mulai menghafal ya? Yaitu doa Bapa kami. Doa itu sesungguhnya adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Bisa di next, Kevin? Nah, doa itu sarana atau cara komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan yang adalah roh, yang adalah pribadi yang luar biasa, secara fisik kita nggak lihat, betul? Di sini ada yang tahu Bapak Ibu rupa pastinya Tuhan itu seperti apa? Apakah berjenggot? Apakah rambutnya gondrong atau rambutnya cepak? Ada yang tahu? Gak ada. Biasanya yang digambarkan itu hanya penggambaran yang di film-film itu ya. Kalau ada film penyalipan Tuhan itu hanya penggambaran saja. Ya. Tapi rupa asli Tuhan kita ini tidak tahu. Karena memang Tuhan pada waktu sekarang itu berada pada wujud roh. Beda dengan ketika Yesus melakukan pelayanan di dunia ini. Tuhan mewujudkan dirinya dalam tubuh daging yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Atau di dalam bahasa aslinya Yeshua HaMashiach. Amin. Nah hari ini kita melihat atau berhubungan berinteraksi dengan Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita hari-hari ini di dalam bentuk roh. Yang kita kenal dengan Roh Kudus. Amin. Nah kita kalau sama roh kita nggak bisa kalau cuma kita ngomong-ngomong biasa. Seperti sekarang saya ngomong sama Bapak Ibu sekalian. Ya, atau mungkin Bapak Ibu sekalian ngomong sama anaknya, sama saudaranya, sama temannya. Tidak seperti itu. Tapi ada caranya yang Tuhan sudah sediakan untuk kita itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan. Apa itu Bapak Ibu? Doa. Sekali lagi sama saya, doa. Doa ya Bapak Ibu ya. Doa itu merupakan komunikasi. Nah melalui doa kita ini akan terhubung dengan Tuhan. Nah ini yang perlu diketahui dulu. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang doa Bapa kami. Jadi doa itu akan membuat kita ini terhubung. Kita ini yang daging, tubuh daging yang di dalamnya ada roh. Itu akan bisa terhubung dengan Tuhan. Itu melalui doa. Jadi doa ini Bapak Ibu bukan sesuatu yang sembarangan. Bukan sesuatu yang hafalan saja. Atau diucapkan seperti mantra. Sim salabim abrakadabra. Bul kipal kibul mabur semuanya. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi doa merupakan cara kita itu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan. Nah di dalam doa kita itu ngapain aja? Doa itu mengungkapkan setiap isi hati kita kepada Tuhan. Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang ada di dalam isi hati kita, kita ungkapkan pada Tuhan. Dan, nah ini biasanya yang lupa ya. Dan ada terusannya Bapak Ibu. Mengerti apa?
apa yang jadi kehendak siapa? Kehendak siapa? Bukan kehendak diri sendiri. Halo? Kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Nah, seringkali kita yang lupa di bagian doa ini, bagian yang belakang ini, mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Jadi doa, tadi di awal saya sudah bilang, itu menghubungkan kita dengan Tuhan. Dan yang perlu Bapak Ibu saudara sekalian ketahui, bahwa doa itu bersifat dua arah. Tidak hanya kita yang ngoceh terus, kita yang minta terus, kita yang ngomong terus sama Tuhan. Tuhan gini mau, ya sudah, Tuhan mau ngomong sudah, amin. Nah, ini seringkali jadi kita, ya. Oke, ada iklan dulu ya. Nah, jadi tahu ya Bapak Ibu ya, doa itu apa? Dua arah. Sama-sama saya katakan dua arah. Sekali lagi yang keras, dua arah. Oke, dua arah. Ya. Sekarang mulai lihat dalam kehidupan kita. Saya tidak mau menghakimi Bapak Ibu, saya juga koreksi dalam hidup saya. Sudahkah di dalam kehidupan kita semua, kita ini berbicara ketika doa dengan Tuhan itu dua arah? Ataukah kita masih satu arah? Tuhan, aku mau berangkat kerja, lindungi aku, amin, berangkat kerja. Tuhan mau ngomong, sudah amin. Tuhan, aku mau makan Tuhan. Terima kasih buat makananmu yang enak ini. Engkau sehatkan, engkau kuduskan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan mau ngomong, sudah pergi duluan. Nah, ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Bahwa doa itu sifatnya dua arah. Doa sifatnya dua arah. Jadi, ketika kita berdoa, ketika kita sudah mengungkapkan isi hati kita, beri waktu Tuhan untuk bicara dalam setiap kehidupan kita. Walaupun mungkin sekarang kita semua mungkin tidak semua dari kita itu punya kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan secara audible. Tapi saya percaya ketika kita memberi waktu buat Tuhan, ketika kita merenung, mengambil saat yang teduh bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan kasih jawabannya dalam setiap hidup kita. Amin. Dengan cara apapun, dengan tanda dan cara apapun yang Tuhan bisa. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang serba bisa. Amin. Jadi yang pertama harus kita ketahui, sebelum kita belajar tentang doa Bapa kami, kita harus tahu doa itu dulu seperti apa. Jadi doa itu membuat kita terhubung dengan Tuhan. Dan doa itu dua arah. Selain kita mengungkapkan isi hati kita juga harus tahu apa yang jadi isi hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Vin. Lalu bagaimanakah doa yang benar? Doa yang benar itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Pernah dengar firman ini enggak, Bapak Ibu saudara sekalian? Dan apa saja yang kamu minta, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah, seringkali ini dipelintir Bapak Ibu. Ya, oh berarti kita boleh minta apapun dong. Bebas dong. Berarti kita boleh minta mobil baru dong. Boleh minta rumah baru dong. Boleh minta istri baru dong. Boleh nggak Bapak Ibu? Oh Tuhan, supaya nomorku ini tembus Tuhan. 1311 Tuhan. Ingat, sebelum kata-kata meminta segala sesuatu, di depan ada kata-kata, di dalam Tuhan, melekat pada Tuhan. Artinya, kalau orang itu hidupnya sudah melekat, atau dalam bahasa saya adalah selaras dengan kehendak Tuhan, maka yang engkau minta itu akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak heran kenapa setiap doamu akan selalu terkabul. Karena apa yang engkau minta, itu akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Lihat ini, doa yang benar adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mau mengungkapkan isi hati kita, ungkapkan. Tapi setelah itu pastikan engkau tahu isi hati Tuhan. Sehingga apa yang engkau minta itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Tetapi apa yang Tuhan sudah terapkan, apa yang sudah Tuhan taruh di hidupmu untuk terjadi dalam hidupmu. Amin.
Dan percayalah, rancangannya adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Itulah yang Tuhan mau. Jadi dari doa yang benar itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lah, doa Bapa kami itu merupakan doa yang diajarkan secara gamblang. Ya, biasanya kalau Tuhan khotbah, Tuhan firman, Tuhan Yesus firman menyampaikan firman, itu biasanya dalam bentuk perumpamaan. Tapi dalam doa Bapa kami dengan jelas Tuhan berkata, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini doa yang secara jelas, secara gamblang, itu Tuhan ajarkan untuk setiap orang yang mendengarkannya pada waktu itu. Dan untuk setiap kita yang mendengarkan firman pada hari ini. Tentang doa Bapa kami. Artinya, sekali lagi saya mau katakan, doa Bapa kami itu bukanlah sekedar hafalan. Bukanlah bentuk mantra yang harus diucapkan Tuhan. Tetapi di dalam doa Bapa kami, itu terkandung kehendak Tuhan. Sama-sama saya katakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Oke, sambil ngusir ngantuk ya. Kehendak Tuhan. Ya, dilihat. Ya, dilingkari, ditandai. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah. Demikian ditandai, berdoalah. Artinya itu perintah Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam doa Bapa kami itu terkandung yang namanya kehendak Tuhan. Tuhan mengajarkan doa Bapa kami dengan kata per katanya, dengan seluruh kalimat per kalimatnya. Itu Tuhan ketika mengajarkan ini, Tuhan berkata, ini loh isi hatiku, berdoalah seperti ini. Amin. Jadi doa Bapa kami itu bukan mantra Bapak Ibu. Oh iya, kalau aku terdesak aku doa nanti aku selamat. Apa bedanya kayak jimat kebal Bapak Ibu? Apa bedanya dengan jimat besi kuning Bapak Ibu? Tidak seperti itu konsepnya. Tidak seperti itu artinya. Justru ketika Tuhan menyampaikan doa Bapa kami, Tuhan mengungkapkan apa yang Dia mau di dalam hidup kita. Amin. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi sekarang tentang doa Bapa kami bukan jimat. Bukan doa terus ditulis, di kertas dilipat masukin dompet, dibawa. Terus kalau tabrakan bisa nggak luka-luka. Oh, bukan gitu Bapak Ibu. Tapi doa Bapa kami adalah isi hati Tuhan. Yang diungkapkan oleh Tuhan melalui doa ini. Supaya apa? Kita ini loh yang berdoa, yang mau berhubungan dengan Tuhan. Itu tahu apa yang jadi isi hati Tuhan. Amin. Oke, berikutnya. Dari doa Bapa kami, apa yang bisa kita dapatkan? Apa yang bisa kita ketahui tentang isi hati Tuhan? Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah doa. Setiap komunikasi yang kita lakukan, hendaknya dimulai terlebih dahulu dengan meninggikan nama Tuhan. Silakan dilihat Matius 6 ayat yang ke-9. Perhatikan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah siapa? Namamu. Amin. Kalau dalam versi firman Allah yang hidup itu adalah memuliakan nama Tuhan. Doa sehendaknya kita mulai dengan memuliakan nama Tuhan. Cara memuliakan nama Tuhan macam-macam. Dengan engkau menyatakan sifatnya, kebesarannya, kebaikannya. Engkau mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Setiap kita mengucap syukur pada Tuhan.
Itu adalah doa yang diharapkan ini loh. Yang Tuhan ajarkan. Pertama itu dimulai dengan mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi jangan kesusu. Langsung doa, duduk, lipet tangan, Tuhan aku mau ini. Waduh. Duduk langsung, gak nyopot Tuhan, enggak. Langsung ngomong Tuhan aku kepingin rumah baru. Duduk langsung ngomong Tuhan aku pingin utangku lunas. Enggak gitu Bapak Ibu. Ini contohnya, Tuhan kasih. Yang pertama. Dimulai dengan meninggikan nama Tuhan. Gimana dengan cara doa kita selama ini? Apakah kita duduk langsung gak nyopo, ya gak apa ya, Tuhan ini harus dianggap kayak tidak, bukan sebagai pribadi. Duduk gak selamat pagi Tuhan, engkau baik, enggak. Longgo langsung ya Tuhan aku pengen mobil baru Tuhan, rumah baru. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kalau ada orang datang ya ke rumah Bapak Ibu bertamu, enggak kula nuwun, enggak permisi, selamat pagi Pak. Datang, Pak, aku nyilih duit. Bakal saudara pinjemi? Enggak. Salam aja belum tentu dipinjemi. Betul ya? Datang. Pak, saya butuh bantuan. Datang ke rumah enggak permisi, selamat pagi Pak. Sama. Apalagi Tuhan ini yang raja di atas segala raja. Lebih daripada segala penguasa yang ada. Dan kita semua datang. Tanpa memuliakan namanya dulu. Langsung gak nyopo gak apa. Nah ini Tuhan isi hatinya diungkapkan melalui ini. Yang pertama adalah mulailah dengan meninggikan atau memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang kedua. Yang berikutnya yang harus dilakukan adalah penyelarasan dengan kehendak Tuhan. Dicatat dan dibaca Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Perhatikan ini Bapak Ibu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di mana Bapak Ibu? Di bumi seperti di surga. Nah yang berikutnya setelah kita memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Yang berikutnya, pastikan terlebih dahulu kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan. Sebelum mulai lebih lanjut lagi, sebelum minta macam-macam. Yang pertama tadi apa? Memuliakan. Yang kedua sekarang apa? Selaras. Amin. Selaras dulu dengan kehendak Tuhan. Artinya di sini menggambarkan kita ini menyerahkan segenap hidup kita ke dalam kehendak Tuhan, supaya apa? Kehendak Tuhan yang jadi. Kita semua boleh kok punya keinginan. Tapi lihat firman Tuhan, manusia ini boleh berencana. Tapi kehendak Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Amin. Boleh, Tuhan tidak melarang kita untuk punya keinginan. Tapi pastikan ketika kita datang pada Tuhan, ketika kita minta pertolongan kepadanya, pastikan engkau menyerahkan hidupmu dalam kehendak Tuhan. Amin. Nah ini biasanya sih menurut saya loh ya, menurut saya pribadi, bagian yang paling berat biasanya di sini. Karena kadang kita ini punya pemikiran sendiri, kita ini punya karpe dewe. Padahal Tuhan mengajarkan, selaraskan dulu dengan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Selaras dengan kehendak Tuhan. Oke, ya. Jadi setiap apa yang kita minta, itu nanti gak akan melenceng daripada apa yang menjadi maunya Tuhan. Itulah poin yang kedua, yaitu selaras dengan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, nah ini baru, permintaan. Ya, Matius 6 ayat 11, silakan ditandai, saya akan bacakan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, apa yang berlimpah-limpah Bapak Ibu? Tuhan mengajarkan kita itu untuk hidup dengan cukup. Kalau engkau dikasih berkat lebih, itu berarti anugerah dari itu Tuhan. Tapi yang Tuhan pastikan dan Tuhan mau adalah cukup.
Berikutnya setelah memuliakan nama Tuhan, setelah selaras dengan kehendak Tuhan, berikutnya adalah minta secukupnya. Amin. Kalau engkau punya kebutuhan lain yang berlebih, atau mungkin Tuhan mempunyai rencana dalam hidupmu, Tuhan memberkati engkau lebih untuk engkau lebih lagi jadi berkat buat orang lain, itu terserah Tuhan. Tapi yang pasti, yang boleh engkau minta, yang boleh engkau tanyakan pada Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya jadi ingat Bapak Ibu, kalau Bunda atau Pak Gem ulang tahun, itu pagi-pagi itu selalu ada tumpeng Bapak Ibu. Nah tumpeng ya, lapar ya Bapak Ibu? Oh, syukur wis. Ya, ada tumpeng. Tumpengnya itu selalu nggak habis Bapak Ibu. Selalu dibagi-bagikan. Nah bayangkan Bapak Ibu doa, Tuhan berikanlah kami makanan hari ini, makanan yang saake-ake Tuhan. Dikei Tuhan rong tumpeng kayak mangan isuk tok. Apa gak bloke saudara-saudara? Kelompoken sing iya. Kenyang enggak, kelompoken. Tapi secukupnya. Kalaupun Tuhan beri engkau lebih, itu berarti untuk engkau bagi dengan orang lain. Amin. Ya, itu. Yang keempat berikutnya. Memohon pengampunan, Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kalau poin yang ini Bapak Ibu, minta ampunnya lancar ya. Saya rasa gampang lah untuk minta ampun sama Tuhan. Amin. Tuhan itu Allah yang baik. Tapi, tunggu dulu. Ketika kita semua minta pengampunan kepada Tuhan, sudahkah kita mengampuni orang yang bersalah pada kita? Halo? Halo Bapak Ibu? Sudah? Nih, mengampuni dulu orang yang bersalah pada kita. Karena apa? Kita semua ini tidak lepas dari dosa, betul? Di sini tolong angkat tangan siapa yang hidupnya suci penuh dosa, tanpa dosa? Angkat tangan. Yang tidak pernah berdosa seumur hidupnya. Oh Tuhan, aku adalah orang yang suci Tuhan. Aku adalah orang yang berhak menerima seluruh kekuasaan-Mu. Ada? Gak ada. Manusia itu tempatnya salah. Karena itu harus selalu minta ampun. Karena itu sama Tuhan diajari, minta ampun juga. Tapi ada tapinya. Sebelum kamu minta ampun sama aku, ampuni dulu orang yang bersalah pada kamu. Lah ini biasanya. Saya sering Bapak Ibu, kadang di yud, kadang di ibadah. Doanya sampai histeris. Mencekno wong iki Tuhan. Belajar. Setiap hari berdoa lepaskan pengampunan. Meskipun dalam hatimu masih ada rasa sakit. Belajar katakan setiap hari, Tuhan aku mengampuni orang ini. Amin. Amin. Kalaupun di gereja, engkau harus mengalami seperti itu. It's okay, tapi lepaskan pengampunan. Supaya kehidupan kita diampuni oleh Tuhan. Amin. Paham Bapak Ibu? Jadi, untuk diampuni Tuhan kita harus Amin. Oke, ini kayaknya belum semuanya ya. Saya berdoa yang ada kepahitan segera dipulihkan. Amin. Oke. Yang berikutnya. Yang kelima adalah memohon perlindungan dan kekuatan. Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kelima ini, loh, Tuhan kan tidak membawa kita dalam pencobaan. Iya, tapi perhatikan Bapak Ibu, sama seperti dosa, masalah itu juga akan terus ada selama kita hidup.
Jadi memang hidup di dunia ini kalau dikatakan penuh masalah, iya memang. Selama kita hidup akan selalu ada masalah. Bahkan ketika kita ini sudah menghindari, masalah itu tiba-tiba datang Bapak Ibu. Padahal kita nggak minta, kita juga sudah jaga langkah kita. Masalah itu tetap datang. Karena itu di dalam doa Bapa kami Tuhan ajarkan. Mintalah kekuatan. Janganlah bawa kami dalam pencobaan. Tapi jauhkanlah kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya, ingat Bapak Ibu, iblis itu seperti singa yang mengaum. Selalu ada yang jahat di sekitar kita yang berusaha menyerang kita. Karena itu berdoa sama Tuhan. Supaya kita ini dilepaskan daripada yang jahat. Amin. Walaupun kaki kita dibawa Tuhan untuk melalui lembah kelam. Tapi kita tidak akan takut mara bahaya. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu. Ya, diakhiri lagi dengan meninggikan nama Tuhan. Ya, karena engkaulah, ini kalau di agama Katolik ya dibacakan dengan chanting. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diajarkan seperti ini karena kita membukanya dengan memuliakan nama Tuhan. Kita akhiri doa juga dengan memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kita, yang layak dimuliakan itu hanyalah nama Tuhan. Amin. Kita ini manusia hanyalah debu dan tanah sesungguhnya. Yang diberikan roh nafas hidup oleh Tuhan. Tak ada yang bisa dibanggakan dari kehidupan kita. Yang bisa kita muliakan hanyalah Kristus yang ada di dalam setiap hidup kita. Amin. Selanjutnya. Oke. Nah, doa Bapa kami itu adalah doa yang mencerminkan kehendak Allah. Kalau setiap kita itu bawa doa ini, mengucapkan atau mengikhtiarkan doa ini dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Lihat ini. Maka saya percaya setiap doa Bapa kami yang kita ucapkan itu akan memperkenan hati Tuhan. Amin. Akan memperkenan hati Tuhan. Dan berikutnya, doa Bapa kami yang dilengkapi dengan pemahaman tentang doa yang benar. Itu akan menjadi doa yang powerful. Apa doa yang powerful itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Doa yang memiliki kuasa. Ketika engkau berkata sembuh dalam nama Yesus, maka sembuhlah engkau. Ketika engkau berkata selamat dalam nama Tuhan Yesus, selamatlah engkau. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi biarlah kita ini jadi orang Kristen yang mengalami kebaikan dan mujizat Tuhan. Bukan lagi sebagai sesuatu yang kita pandang ajaib. Tapi segala sesuatu yang sudah memang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian ketahuilah. Setiap kehendak Tuhan tercantum dalam doa Bapa kami. Itu adalah yang Tuhan mau untuk terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Apakah di sana tertulis engkau akan berkekurangan? Tidak. Tuhan bilang makanan pada hari ini yang secukupnya. Engkau pasti cukup. Amin. Tuhan bilang, engkau doalah. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Maka engkau akan Wah, imannya ini ya. Ayo, Bapak Ibu, imannya dikuatkan lagi. Kalau engkau berkata, lepas daripada yang jahat. Maka engkau akan Percaya? Amin. Oke, puji Tuhan yang mengatakan amin. Terjadilah sesuai imanmu. Amin. Kehendak Tuhan. Nah nanti tentang doa, Bapak Ibu bisa baca ya di situ. Matius 6 ayat 6-15, tandai itu. Ya, baca di rumah supaya kita lebih ngerti lagi tentang doa. Namun hari ini saya secara spesifik sampaikan tentang doa Bapa kami.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ketahuilah bahwa doa Bapa kami ini diajarkan untuk semua anak Tuhan. Ya, bukan hanya untuk pendeta. Engkau bisnismen, engkau karyawan, engkau dokter, engkau perawat, engkau apapun pekerjaanmu. Doa Bapa kami itu diajarkan untuk kita semua, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga untuk saya. Artinya, segala kemuliaan yang Tuhan miliki, segala kedahsyatan yang Tuhan miliki, itu juga berhak terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Yang bisa lakukan mujizat bukan hanya pendeta. Yang bisa datangkan anugerah Tuhan bukan hanya pendeta, tapi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Tapi hari ini kita jadi belajar bahwa doa Bapa kami itu adalah isi hati Tuhan. Yang Tuhan mau untuk kita ucapkan dalam doa kita, itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya percaya ya, ketika kita sungguh-sungguh menjalankan semuanya ini, oh haleluya, anugerah Tuhan ya itu akan melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.